Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan sebuah PowerPoint tentang tokoh pembaharuan Islam. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Cika Nabila dari kelas 11 IPA 1, absen 9. Isi pembahasan dari PowerPoint ini yaitu pertama, foto tokoh dan letak negara kedudukannya. Kedua, biografi tentang tokoh. Dan ketiga, ide pembaharuannya terhadap Islam. Di sini saya mengambil tokoh yaitu Sayyid Ahmad Khan yang berasal dari India. Dan berikut adalah foto beliau. Biografi tokoh. Sayyid Ahmad Khan Ibnul Muttaqi Ibnul Hadi Al-Hasan Ad-Dolawi lahir di India pada tanggal 17 Oktober 1817. Ia termasuk keluarga aristokrat Nabilah. Sayyid Ahmad Khan menurut silsilah berasal dari keturunan Hussein, cucu Nabi Muhammad melalui Fatimah dan Ali. Sedangkan neneknya bernama Sayyid Hadi, salah seorang pembesar istana pada zaman Al-Maghir. Pendidikan yang dilalui Said Ahmad Khan hanya merupakan pendidikan klasik dan tradisional. Selain mempelajari agama Islam, ia juga mempelajari bahasa Arab, Persia, matematika, astronomi, dan mekanika. Di antara cabang ilmu pengetahuan yang paling disenanginya adalah mekanika, ilmu ukur, dan buku Euclides. Di masa mudanya, ia sering mengunjungi tempat-tempat hiburan. Ia sangat senang dengan tari-tarian dan nyanyi-nyanyian. Ini menunjukkan bahwa Sayyid Ahmad Khan adalah orang yang mencintai dan berjiwa seni. Sayyid Ahmad Khan semasa mudanya tidak pernah mengalami penderitaan dan kesengsaraan karena ia hidup di kalangan orang-orang besar istana. Setelah ayahnya meninggal dunia pada tahun 1838 Masehi, barulah ia berusaha mencari pekerjaan. Berkat usahanya, ia dapat diterima bekerja di AIC atau sebuah kongsi perdagangan Inggris yang terkenal di India pada masa pemerintahan Inggris. Di samping bekerja di AIC, ia juga memegang jabatan Pamung-Kerajaan dan pertama sekali diangkat sebagai hakim pada tanggal 21 Desember 1841 di Mainpuri. Kemudian dipindahkan ke daerah Bignor dan pada tahun 1846 ia kembali pulang ke Delhi untuk melanjutkan studinya. Pada tahun 1847, Sayyid Ahmad Khan mempublikasikan karyanya yang berjudul Athar al-Sanadid yang berisikan sejarah serta monumen orang-orang yang terkenal di Delhi. Karya ini tidak saja membuat namanya terkenal di India, tetapi juga di luar India, seperti Prancis dan Inggris. Pada tahun 1854, kitab Al-Sanadid dicetak ulang, dan pada tahun 1863 diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, di antaranya bahasa Prancis, Inggris, dan kemudian ke dalam bahasa Urdu. Berkat usahanya itu, ia diberikan anugerah sebagai anggota kehormatan dari Royal Asiatic Society, London. Ide pembaharuannya terhadap kemajuan umat Islam. Pertama, beliau mendirikan sekolah Muhammadan Anglo-Oriental College atau MAOC di Aligarh, yang nantinya sekolah ini berkembang menjadi Aligarh Muslim University pada tahun 1878. Selain itu, ia juga membentuk Muhammad Educational Conference di tahun 1886. Lalu, ia membentuk panitia peningkatan pendidikan umat Islam, yang salah satu tujuannya ialah untuk menyelidiki mengapa sedikit sekali umat Islam yang memasuki sekolah-sekolah pemerintah di India. Ketiga, sumber ajaran Islam menurutnya hanyalah Al-Quran dan Hadis, sedangkan ijtihad, ijma', dan qiyas tidak merupakan dasar Islam karena tidak bersifat absolut. Demikian pula halnya hadis, ia baru dapat menerima apabila keasliannya telah diteliti secara seksama karena masih banyak hadis palsu yang beredar di tengah masyarakat. Ide-ide Sayyid Ahmad Khan yang lain adalah, menurutnya persoalan agama saat ini harus diselesaikan oleh umat Islam sekarang yang lebih mengetahui problema kehidupannya. Untuk itu, ijtihad sangat penting kedudukannya, karena sarana ijtihad dapat dijadikan sebagai instrumen yang dapat merealisasikan kondisi objektif yang dihadapi agama. Lalu penolakannya terhadap beberapa hukum Islam yang sudah tidak relevan lagi, seperti hukum potong tangan bagi pencuri, perbudakan, dan beberapa tradisi Islam seperti poligami. Kemudian, tujuan utama dari doa adalah untuk merasakan kehadiran Tuhan, bukan hanya untuk meminta sesuatu kepada Tuhan. Dan melalui majalah Tahzi al-Akhlaq atau majalah berbahasa Urdu, ia menyebarluaskan ide-idenya yang informatif menyangkut persoalan-persoalan agama dan masyarakat. Serta ia juga berhasil menyusun tafsir Al-Quran dalam 7 jilid
yang di dalamnya diberikan penjelasan-penjelasan rasional mengenai doktrin-doktrin agama. Sekian dari saya, bila ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.